Sahabatku semua, sahibat sijni rahimakumullah. Hari ini saya silaturahim membawa ayat Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kembali kita lanjutkan kisah narapidana teladan. Narapidana yang jadi percontohan, yang melahirkan contoh seorang pejuang kemerdekaan karena dia pernah membaca kisah Nabi Yusuf. Siapa gurunya? Proklamator, namanya Hos Cokro Aminoto. Di Surabaya dia diajari Al-Quran. Di Surabaya dia diajari menjadi orator, dan dia dijuluki singa podium karena Hos Cokro Aminoto adalah seorang singa podium, tapi mewarisi bakatnya yang sempurna adalah Soekarno-Hatta. Makanya waktu dia di penjara di Sukamiskin, dia tulis, apa yang dilakukan orang kepadaku, dia penjarakan saya, maka dia tidak akan bisa mempenjarakan hati saya. Maka dialah tulis buku yang menggegerkan negeri Eropa. Namanya bukunya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana hadza min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inni as'aluka khairan min khairin ma jabaltahu alaihim wa a'udzu bika min syarri ma jabaltahu alaihim. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama kita hormati, muliakan orang tua kita, ya, ayah kita, ya, Bapak Kalapas, Bapak Ali Imran, yang kita doakan beliau, ya, semoga diangkat sakitnya, disehatkan, karena beliau pekan lalu beliau kurang sehat, hari ini beliau agak paksakan. Ya Allah, kita berdoa di majelis ini, ya Allah, angkatlah penyakit, ya, orang tua kami, Bapak Kalapas, ya, sembuhkan sakitnya, panjangkan umurnya, dan berkahi jabatannya, ya Allah, ya Allah. Selanjutnya kita hormati Bapak KPLP, sebagaimana Teta tadi mengatakan bahwa tempat kita curhat, ya, tempat kita berkeluh kesah, kita doakan beliau juga sehat walafiat dan berkah jabatannya. Dan juga tidak lupa kita doakan orang tua kita yang punya ketegasan seperti Umar bin Khattab, yaitu Teta Pak Ahmad, ya, semoga beliau sehat walafiat, dan seluruh, ya, pejabat syukuran yang menemani kita di sini, dan seluruh sahabat sahibai sijen, teman sepenjaraku, yang semoga antum semua sehat walafiat dan diberkahi Allah.
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia Allah yang memberikan kita suatu kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak bengkok, tidak menyimpang. Disebut di dalam surah Al-Kahfi pertamanya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an yang tidak ada bengkok, tidak ada penyimpan. Kalau manusia yang menulis kitab biasa datanya keliru, menyimpang, dusta, tidak valid. Tapi kalau Allah, la raiba fi, pembukanya surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh kau ragu-ragu, tidak boleh kau cemas. Karena Al-Quran ini merubah manusia paling buruk di muka bumi ini. Siapa manusia paling buruk? Orang Arab. Ada perempuan diperistri banyak laki-laki. Ada manusia dikubur hidup-hidup. Ya. Ada orang minuman keras sampai perutnya buncit tidak berhenti. Ada orang dia tonji bikin patung, dia tonji bikin bentuk-bentuk benda, dia tonji sembah. Sebentar capek nak sembah, nah makan itu yang disembah itu. Di mana itu? Di tanah Arab 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Tapi dia diubah oleh Allah. Bagaimana dia diubah? Turun Al-Quran di tempat itu. Jadilah tadinya yang manusia berperadaban jahiliyah, berperadaban buruk, kemudian berganti peradabannya yang terang benderang, dan terangnya mempengaruhi sampai negeri kita ini, Indonesia. Olehnya itu sahabatku, mengaji sebelum pengajian ini sebenarnya adalah menghidupkan semangat kita. Dan Masya Allah tema-temanya berganti. Saya berterima kasih kepada Teta. Suatu tidak disangka-sangka tadi kan tidak disangka, tidak ada niata sujud tilawah. Tapi karena kita baca perintah ayat kharru sujada, diperintahkan kita sujud. Anda teman-temanku tahu, kalau kita sujud pada saat baca itu sujud tilawah, setan menangis. Dia tidak terus sujud kepada Allah. Setan yang tadinya bergembira menangis melihat kita sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia tidak angkuh, tidak congkak. Kenapa? Kepalanya sama rendahnya dengan kakinya. Dipersembahkan kepada apa? Kepada siapa itu? Yang paling tinggi di badan ta'i. Dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang dihormati ini diberi songkok, biasa dipakaikan mahkota emas berlian yang dijaga, dilindungi. Tiba-tiba dia ditempatkan sama rendahnya dengan kaki karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hilang kesombongan, hilang arogansi, hilang semua atribut-atribut pernah 363, 364, 351, 114 hilang. Kita sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Itu tadi luar biasa bagi saya. Makanya kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Kita sujud kepada wajahku yang menciptakan, khalaqahu wa sawwar syamhuhu wa basarahu. Dia yang menciptakan wajah kita ini yang indah. Ada dosen saya waktu kuliah S3 di UIN. Kalau ditanya manusia yang mana paling terhormat di badannya, dia yang paling bagus, dia mengatakan, ada teman kuliah mengatakan, ada yang mengatakan bahwa jarinya itu perempuan, ada yang kasih kuteks, bukan. Ada yang mengatakan yang indah itu lengannya, itu buktinya bidang ragawan yang pamer itu lengan-lengan.
Ada yang mengatakan yang indah itu suspek, six pack. Nah, kasih dia itu perutnya yang meningkat-ningkat seperti apalagi roti yang ditumpuk-tumpuk. Ada yang mengatakan indah itu betis. Ada yang mengatakan indah itu bokong. Ada yang mengatakan indah itu bahu, dada. Ternyata yang paling indah di tubuh kita ini adalah kepala. Cuma makilia kalau ada mayat didapat tidak ada kepalanya, bisakah dia dikenal orangnya? Tidak. Olehnya itulah kenapa Allah tempatkan beberapa organ di kepala, karena memang dia mewakili seluruh tubuh. Apa yang tempatkan di kepala? Mata, telinga, hidung, mulut, semuanya pitam. Dan dia tadi diperintahkan untuk tunduk. Ditundukkan telinga kita, ditundukkan mata kita, ditundukkan mulut kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabatku semua, sahibat sijni rahimakumullah. Hari ini saya silaturahim membawa ayat Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kembali kita lanjutkan kisah narapidana teladan. Narapidana yang jadi percontohan, yang melahirkan contoh seorang apa? Pejuang kemerdekaan karena dia pernah membaca kisah Nabi Yusuf. Siapa gurunya? Proklamator. Namanya Hos Cokro Aminoto. Di Surabaya dia diajari Al-Quran. Di Surabaya dia diajari menjadi orator. Dan dia dijuluki singa podium karena Hos Cokro Aminoto adalah seorang singa podium, tapi mewarisi bakatnya yang sempurna adalah Soekarno-Hatta. Makanya waktu dia di penjara di Sukamiskin, dia tulis apa yang dilakukan orang kepadaku, dia penjarakan saya, maka dia tidak akan bisa mempenjarakan hati saya. Maka dialah tulis buku yang menggegerkan negeri Eropa. Namanya bukunya itu Indonesia Menggugat. Bayangkan teman-teman, di dalam penjara ini yang sempit dia tulis Bung Karno. Dan dari itulah lahir inspirasi. 15 tahun setelah dia bebas, dia memerdekakan Indonesia. Dan berterima kasihlah kepada mantan narapidana yang seandainya tidak ada mantan narapidana, tidak merdeka Indonesia. Kenapa saya percaya diri teman-teman di luar ceramah, sekalipun ada label sebagai mantan napi? Karena saya sebutkan kepada orang yang menstigma saya penjahat, nakal. Memang pernah saya nakal, pernah saya melakukan dosa. Tapi ketahuilah itu adalah proses seseorang menjadi manusia. Bukankah Nabi Musa membunuh? Bukankah Nabi Yunus mengkhianat? Bukankah nabi-nabi yang lain ada salahnya kecuali Nabi Muhammad? Dan disitulah kita sadar bahwa sesungguhnya kembali kepada Allah dihongi semua dosa kita, teman-teman. Dihongi, disinfeksi, dihilangkan. Seperti kalau beli bensin, apa Nabi bilang operator? Nol Pak ya, nol ya, nol. Seperti itu, saudara, kalau sujud di waktu-waktu salat, pasal yang membuat kita ada di sini 363, 362, 338. Nahum ya Allah Subhanahu wa taala, karena dia Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi. Pertanyaannya, maukah teman-teman di sini sujud? Maukah teman-teman di sini berwudu? Maukah sahabatku di sini memakmurkan Masjid Babu Taubah ini? Insyaallah maukah Ustaz? Maukah? Karena harapannya orang tua kita di sini, Tetar, Pak Kalapas, Karutan, kita berubah. Minimal apa yang berubah? Ibadah kita yang berubah. Yang tadinya tidak tahu salat. Makanya selalu kau datang itu, kubelikan lagi buku. Kubelikan buku baru yang tidak tahu tata syarat. Kalau malu bertanya, datang ke sini sebentar ya. Maukah buku salat Ustaz? Ku kasih. Tapi ada spesial. Kalau ada yang bertanya hari ini, ku kasih parfum. Tetap ku kasih parfum. Parfum ku kasih kain bawa harum-harum ini, dan malaikat itu menjauh kepada orang yang harum. Sebaliknya kalau kita botok, setan mendekat, teman kina. Kalau kau bawa bebek, teman kina. Sebaliknya kalau ada orang, menjauhkan. Makanya aku bawakan kiparku sahabatku untuk supaya kita semangat. Seri kedua, kenapa Nabi Yusuf kisah hidupnya terbaik? Karena yang kemarin itu alasannya ulama terbaik karena bercerita Nabi dan Rasul. Yang kedua, surah Yusuf bercerita tentang raja.
raja ini atau presiden. Tidak ada, hampir semua manusia mengejar kedudukan ini. Ada orang yang ikut caleg, ada orang yang ikut pemilihan presiden, bahkan ada yang memperjuangkan nyawanya demi menepati. Begitu tingginya ini kedudukan ini. Dan di dalam surah Yusuf bercerita tentang raja. Dan katanya raja itu, ucapannya raja diabadikan sahabatku. Tapi baca kisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin ya ayyuhal mala'u abtuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menawilkan mimpi. Surah Yusuf ayat 43. Selanjutnya, qalu adghathu ahlami wa ma nahnu bitawili ahlami bi'alimin. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Al-Quran surah Yusuf ayat 44. Lanjut. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Al-Quran surah Yusuf ayat 45. Baik, menarik ini sahabatku. Ini Nabi Yusuf kodong ditinggalkan di satu kamarnya. Nabi bilang, kalau bebas kau nanti sebut-sebut nama aku sama raja nah, supaya cepat tongkap pulang. Sama dengan orang di sini kalau biasa bebas. Apa Nabi bilang? Kalau bebas kau itu nomor telepon istri ini, yang kau nah aktifin lah. Siapa tahu mau aku datang di sini bisa ke titip-titipan besuk. Nah, begitu biasa. Datang-datang kau di sini. Ya. Biasa begitu teman-teman. Kalau dia mau bebas teman-temannya, dia begitu juga Yusuf. Jadi apa yang Nabi Yusuf dulu terulang sekarang. Tapi Yusuf lupa berharap kepada Allah. Fala bisa bisijni bid'a sinin dalam ayat yang lain. Jadilah Yusuf itu tinggal bertahun-tahun di dalam penjara, tapi diuji kesabaran. Nanti kemudian sahabatku rahimakumullah, nanti dia keluar endingnya ini raja dikasih mimpi. Jadi itu kalau caranya Allah mau kita kasih keluar penjara, sama dengan orang yang pangkep ini. Didengar kisahnya tentang Zainal Abidin yang divonis hukuman mati di Malaysia. 32 tahun dia di penjara di Malaysia. Dan hebatnya orang ini Zainal Abidin, tidak pernah dia putus harapan kepada Allah. Tahun 92 dia membunuh di Malaysia, divonis hukuman mati. Dia tidak putus asa. Semoga pulang di kampungku di tarawih yang pangkep. Akhirnya dia berdoa setiap saat. Ibunya juga mendoakan dia. Apa yang terjadi? Nanti masuk
nanti satu masuk di penjara dia, keluar ini lebih baik. Nalubay konstitusi Malaysia bahwa seluruh vonis hukuman mati seumur hidup di negara Malaysia dicabut. Begitu caranya Allah tolong seseorang di dalam penjara. Ada orang masuk, yang masuk ini juga di penjara, dan dia keluar tiba-tiba menjadi orang nomor 1 di Malaysia, dan seluruh napi di Malaysia yang divonis hukuman mati seumur hidup keluar, termasuk Zainal Abidin. Itulah yang di Tarawean, itulah waktu sama Bapak Kalapas waktu serah terima karutan Pangkep, apa nak bilang Pak Bupati Pangkep, terima kasih kepada Bapak Kakanwil yang telah memfasilitasi warga kami, warga Pangkep yang bebas di Malaysia bisa kembali ke Pangkep ini karena dia berhasil bebas divonis untuk keluar di penjara Pangkep. Begitu juga Yusuf, teman-teman sahabatku. Allah caranya kasih bebas sih, kasih mimpi raja, dan menarinya ini raja ini tidak ada yang bisa tafsirkan mimpinya. Dan di situ yang tumpah kopi itu, minuman itu, nah dengar kira raja bermimpi, langsung teringat, oh raja, ada dulu satu kamarku, jago tafsirkan mimpi, nah mimpiku pernah tafsirkan dan tepat. Coba dia ditanya, keluarlah Yusuf di penjara Mesir, dan itulah ada di bawah di sini pasalnya dalam buku Kasiki, dari dalam penjara ke istana raja. Ayatnya, wa qala al-maliku atuni bih falamma ja'ahu rasulu qala arji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Kasih bebas itu Yusuf. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Disinilah kesempatan Nabi Yusuf mengklarifikasi dulu kejahatannya, bahwa memangkah saya dulu memang seorang pelaku kejahatan atau tidak. Tanya itu perempuan yang nairis-iris tangannya. Ternyata disitulah Nabi Yusuf punya nilai tawar. Dan raja bertanya, apa memang dulu nak lakukan Yusuf? Betul dulu yang makona dulu nak lakukan perbuatan begini? Bilang tidak, saya sebenarnya tertarik sama dia saja, sehingga saya ancam dia kalau tidak mau mengikuti perintah saya, ku penjarakan dia. Dan disitulah Nabi Yusuf dihongi kesalahannya, naik nama baiknya, dan jadilah dari istana, dari penjara ke istana. Dan ini terulang di mana? Soekarno. Terulang di mana? Di Mesir. Ada ungkapan mengatakan ajaib penjara Mesir ini. Dulu mencetak raja namanya Yusuf alaihissalam, dan juga mencetak presiden namanya Presiden Mursi yang pernah menjadi presiden di Mesir, dibalik dari keluar penjara Mesir. Olehnya itu sahabatku rahimakumullah, boleh jadi nanti ada di lapas Marus ini menjadi bupati. Ya, amin. Tidak ada yang tahu. Boleh jadi ada nanti di lapas Marus ini ada yang jadi camat, jadi lurah, kepala desa, anggota DPR sudah ada. Siapa anggota DPR mantan napi di sini? Namanya Andi Makmur dari Malawa. Kasusnya dulu di sini masuk pembunuhan. Ketika dia mencalonkan diri di DPR, dia wilayah tempatnya, dia rubah sifatnya yang keras, lembut kepada tertarik. Apa yang terjadi? Kan kalau keluar orang di lapas itu jadi tokoh itu. Apalagi kasusnya kasus besar. Dan dia tetap rendah hati, tidak menampakkan bahwa dirinya seorang yang pernah membunuh, bahkan dia berakhlak. Jadilah masyarakat bilang, ini pilih. Lah dulu lah dia di DPR. Kalau ketemu suruh-suruhku ya, ustazku ya ustaz. Andi Makmur, beliau pernah jadi anggota DPR. Jadi sahabatku, tidak ada yang mustahil kepada sentuh semua. Karena itu kita mesti membangun semangat. Dan hari ini antum kusemangati dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Apa hikmah yang kedua tentang kisah Nabi Yusuf ini?
Pentingnya kita berbuat baik kepada sesama warga. Satu kamarta itu berbuat baik. Kalau ada napi baru, jangan ki teror, jangan ki gertai, jangan ki apa, mau melakukan sesuatu hal yang membuat kasihan dia, putus asa. Ada biasa itu kalau napi baru. Apa kasus? Iya sih, baik mah. Tinggi nanti ponismu, jangan dia sudah dapat beban kodok pindah ke sini, dikasih takut-takut, tinggi nanti ponismu. Apa yang terjadi? Tidur makin malam-malam, cari dia sesuatu yang bisa habisi nyawanya karena ternian-nian dari kata-kata. Jangan sabar kina, insyaallah bersaudara di sini. Kau masuk di sini, kita bersahabat, bersaudara. Satu dapur tempat kita makan, satu orang tua kita di sini, Bapak Kalapas. Sabar, insyaallah ada jalan masuk di lapas ini, ada juga jalan keluar. Bahkan tidak ada kuburan di sini yang membuat tinggal selama-lamanya. Kita akan keluar. Begitu Mas. Karena kalau kasih kita kalimat-kalimat menakutkan, biasa lalu kasihan hilang masa depannya. Tidak enak makan meski coto di depannya. Tidak enak makannya meski kondra di depannya. Kalau tidak makan, iya bilang ada tadi warga kasih tahu kak di sini. Nanti saya diponis begini, jangan. Kasih dia semangat. Sini kau saudara di masjid berdoa kepada Allah. Saya juga dulu begitu, tapi kelewati setelah ponis. Iya alhamdulillah. Kan 2 orang lama di penjara itu. Yang mana Ustaz 2 orang lama di penjara? Penghuni baru dan mau bebas. Penghuni baru itu yang mana? Yang tidak ada diponis. Ya lama sekali rasa terbenam matahari. Lama anakku ada dulu temanku di sini masuk, berikan blow di situ, jenguk di sel merah. Ayah, blow. Baru kalau rasa 2 hari di sini. Seperti 2 bulan. Bilang iya sabar. Nah, saya pernah tonja di sini. Perasaannya lama sekali terbenam matahari. Yang itu dia orang pertama lama di penjara. Yang kedua lama di penjara, mau bebas, mengurus MCB. Tunggu-tunggu berkasku ini dipanggil di sidang di atas ini. Kemana aku rasa bilang itu. Kalau sudah diponis lihat maki biasa itu maki gitar-gitar, milari-lari, main bola, main poli. Semeski, gol. Tidak lama lupa kasusnya. Tapi nanti dia lama lagi kalau mau bebas. Jadi perasaan orang di penjara itu 2 lama. Ya ponis tinggi dan ponis rendah, penghuni baru dan mau bebas. Sehingga itu teman satu golongan, satu kamar, jangan jahili dia, berbuat baik kepadanya. Karena kalau bebas boleh jadi nanti kita cari pekerjaan, ada CS-ku dulu. Siapa tahu bisa kerja di tempat atau ada kenalan. Itu menjadi perantara kita mendapatkan kebaikan. Karena Nabi Yusuf begitu juga di penjara berbuat baik satu selnya. Ini ayatnya, mengajarkan apa? Tauhid, mengajarkan iman kepada Allah, dan itu lebih baik. Ayatnya, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahidul kahar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Yang mana lebih baik? Lebih baik Tuhan yang satu. Dia tonji Tuhan tadi dalam lapas, keluar nanti dia tonji. Dia tonji yang disembah malam, pagi dia tonji yang siang Allah SWT. Dia tonji di Sulawesi Selatan, pergi di Papua dia tonji Allah, naik kapal dia tonji Allah, pergi di Sumatera, pergi di Amerika, di Eropa, dia juga di Allah. Karena Allah kul huwallahu. Olehnya itu teman satu kamar tak berbuat baik, jangan berbuat dosa cuma satu kamar tak. Kenapa? Yang mana Ustaz berbuat dosa? Ini kan kita pedang semua. Iya, biasa lalu itu pedang lawan pedang. Jangan lakukan itu, dosa. Jangan tahan. Ustaz, bagaimana ini saya kan laki-laki ada nafsu, ada resepnya. Kalau pedang itu mau ditaklukkan, kata Nabi, ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj. Kalau sudah waktunya kamu menikah. Tapi kalau tidak bisa kamu menikah karena istrimu ada di luar, pasangan hidupmu ada di luar, atau kamu memang belum menikah, apa kata Nabi? Fa'alaikumus siyam.
puasa. Saya anak muda kan juga masuk dulu di sini. Bagaimana caranya ini menahan ini pedang ini? Saya puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, alhamdulillah ku lewati. Aku kasih naik puluh minyak. Bisa abang ini puasa Daud. Ternyata ku coba puasa Daud dan itulah aku bilang berkahnya di sini lapas. Di luar saya tidak pernah training puasa Daud. Di sini saya puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, berselang-seling. Dan alhamdulillah sampai saya bebas di penjara. Orang tua Mas Sangki potong padi, lu kok Mas Sangki? Saya tes bisa jaga ini potong padi ini nak puasa Daud. Ternyata kebiasaan itu tidak bisa mengalahkan pekerjaan berat. Tetap saya pergi Mas Sangki bantu orang tua dan puasa Daud tetap dilaksanakan. Olehnya itu sahabatku, kalau tinggi nafsu kita, puasa Daud. Redam itu nafsu yang menggebu-gebu dengan puasa sunnah, dan yakin di sini banyak puasa sunnah. Saya pernah ceramah di lapas narkotika, bapak kalapas kita KPLP, masuk di situ di mihrab, masuk di tempat tape. Kenapa banyak sekali cerging ini warna merah? Kutanya marbot, apa ini sahabat? Banyak sekali cerging merah. Dia bilang, itu Ustaz, sirup DHT. Masa bilang banyak sekali? Iya, teman-teman kumpul-kumpul uang beli. Untuk apa? Sebentar buka bersama. Banyak puasa semua di sini rata-rata. Anak-anak santri di masjid ini puasa semua yang tisi. Masya Allah, saya langsung cemburu lihat mereka puasa dan buka bersama, dan ada juga kurma berdus-dus di situ. Saya bilang, subhanallah, antum dapat berkah di sini. Bilang, ini kami puasa Daud, puasa sunnah di sini. Itulah saya lihat sesisan sendiri diterapkan di lapas narkotika pula. Ini sahabatku rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, ada apa pelajarannya membaca dan mendengar kisah para raja dan presiden? Apa pelajarannya? Kenapa bagus itu kita dengar ceritanya tentang Soekarno, Hatta, presiden-presiden atau pemimpin. Pertama, supaya dapat ilmu memerintah, ilmu memimpin. Karena memimpin itu ada ilmunya. Ada sesuatu yang mesti dimiliki. Karena di situ sahabatku, nanti kalau bebas nanti ku kasih di sini salah satu doa. Ini saya dapat ini doa ketika saya kuliah di UIN Alauddin. Dosenku itu imamnya masjid apa? Imamnya masjid Al-Markas Makassar. Sekarang guru besar dia, Profesor Dr. Muammar Bakri. Beliau menyampaikan doa ini. Sekalipun asalnya doa ini doanya pengantin baru kepada istrinya, tapi di sini ku tambahi redaksinya menjadi jamak, karena kalau kita memimpin kan minimal 3 orang kita pimpin. Maka pada saat kita memimpin, ya karyawan kita bacalah doa ini. Doa bisa mengarahkan kita yang dipimpin, yang orang yang kita pimpin. Doa ini bagus diamalkan. Doa dari Nabi. Doa dari Nabi. Asalnya doa ini pengantin baru. Teman-teman itu kalau mau pengantin baru itu pada doanya. Itu Nabi ajarkan nih, kalau menikah kau malam pertamamu itu dikode istri. Pergi ke berwudu. Itu Islam indah sekali ajarannya. Itu kalau bilangnya, pergi ke berwudu, berarti tanda itu istrimu suci. Itu pintarnya itu Pak Islam itu. Tidak ditanya, suci jago kan kasar caranya itu. Pergi ke berwudu deh, salat sunnah sama-sama. Karena pengantin baru itu disunnahkan dia salat sunnah 2 rakaat. Dia berdua di kamar. Kalau salat sunnah, sudah salat sunnah, balik itu laki-laki, suaminya balik, baru nak pegang ubun-ubunnya istrinya. Dan inilah doa yang nak baca, doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ganti domirnya menjadi jamak karena di sini konteksnya menjadi pemimpin. Tapi ilmu ini ku dapat dari dosen saya UIN Alauddin. Beliau mengatakan inilah doa yang dipakai seorang pemimpin, mendoakan mendoakan bawahannya, mendoakan seluruh orang-orang yang dipimpinnya agar dia senantiasa bersama kebaikan. Tapi baca doanya, Allahumma inni as'aluka min khairin ma jabaltahum alaihim wa a'udzu bika min syarri ma jabaltahum alaihim
Ya Allah, aku memohon kebaikan mereka dan kebaikan dari tabiat yang mereka bawa, dan aku berlindung dari kejelekan mereka dan kejelekan tabiat yang mereka bawa. Allahumma amin. Terima kasih miki doa, mohon dihafal. Sudah 2 mi doa aku sampaikan ki. Ada yang hafal yang kemarin ku kasih parfum. Ada yang hafal? Sambungannya apa ini? Allahumma inni. Apa sambungannya? As'aluka siapa tadi itu? Yang kata. Sini kau sini. Kau kasih kau parfum. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه